Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mareta Muni Afanda, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5 UNESA. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal dan memahami Vermes. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu Vermes. Nah, Vermes itu adalah nama lain dari cacing. Nah, Vermes juga merupakan anggota kingdom Animalia yang tergolong ke dalam kelompok hewan invertebrata. Nah, salah satu ciri-ciri Vermes adalah memiliki tubuh lunak, memanjang, tidak punya tulang, dan tidak memiliki kaki. Nah, Vermes ini terbagi menjadi 3 filum yang terdiri dari filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Nah, mari kita jelaskan masing-masing pengertiannya. Yang pertama ada Platyhelminthes, berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Dengan demikian, Platyhelminthes secara keseluruhan bisa diartikan sebagai cacing pipih. Nah, hewan-hewan yang termasuk ke dalam filum Platyhelminthes ini sudah memiliki alat-alat yang sederhana seperti faring yang bersifat muskular, alat-alat pengeluaran atau organ ekskretorius, dan alat-alat kelamin atau organ genitalis. Nah, namun demikian, Platyhelminthes ini memiliki sistem gastrovasikuler seperti yang terdapat pada Scoloereta dengan hanya memiliki satu muara, yaitu mulut yang sekaligus sebagai anus. Nah, tubuh Platyhelminthes ini terdiri dari 3 lapisan jaringan. Oleh karena itu, hewan-hewan yang terdapat dalam film ini juga dikelompokkan sebagai hewan triploplastik. Nah, ketiga jaringan yang terdapat pada Platyhelminthes yaitu seperti ektodermis atau lapisan luar, mesodermis lapisan tengah, dan endodermis lapisan dalam. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari Nemathelminthes. Nah, Nemathelminthes ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nema berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Dengan itu dapat disebut sebagai cacing gilik karena tubuhnya berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Nah, Nemathelminthes ini juga sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Nah, cacing dewasa memiliki pseudocoleum, sebuah ruang tertutup yang berisi cairan berfungsi sebagai rangka hidrostatik, membantu dalam peredaran dan penyebaran sari makanan. Oleh karena itu, memiliki rongga tubuh semu. Nah, Nemathelminthes ini juga disebut sebagai hewan pseudocelomata. Nah, permukaan tubuh Nemathelminthes dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Kutikula ini lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup bebas. Nah, Nemathelminthes ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Nemathelminthes tidak memiliki sistem respirasi. Pernapasan dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh. Organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu berbeda. Nemathelminthes ini hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nemathelminthes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Habitat cacing ini berada di tanah becek dan di dasar perairan air tawar dan air laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Annelida yang berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan eidos yang berarti bentuk. Dari namanya, Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau bersegmen, atau bisa juga disebut dengan cacing gelang. Nah, Annelida ini dapat hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut, atau daratan. Umumnya hidup bebas,
meskipun ada juga yang bersifat parasit. Nah, Annelida adalah hewan triploblastik yang sudah mempunyai rongga sejati, sehingga disebut sebagai triploblastik stelomata. Nah, Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan pembuluh darah memanjang sepanjang tubuhnya serta bercabang-cabang di setiap segmen. Nah, Annelida mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dengan tubuh beruas-ruas dan dilapisi lapisan kutikula. Nah, Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap termasuk faring, lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri filum Platyhelminthes, Nemandelminthes, dan Annelida. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri Platyhelminthes terlebih dahulu. Nah, di filum Platyhelminthes ini mempunyai ciri-ciri tubuhnya yang berbentuk pipi dengan beberapa bentuk seperti pita, memiliki tubuh yang lunak, tidak memiliki segmen, tidak memiliki sistem peredaran darah. Nah, selain itu, film ini juga memiliki sistem ekskresinya yang dibangun oleh sel-sel berbulu getar, bisa juga disebut dengan sel api atau selenosit. Dengan saluran ekskresinya memiliki kulit luar yang lunak, bersila atau tertutup oleh lapisan kutikula yang dilengkapi dengan alat penghisap. Nah, memiliki sistem saraf terdiri atas ganglion otak dengan otak saraf tepi. Nah, reproduksinya berlangsung secara generatif, testis dan ovarium terdapat bersama-sama dalam satu individu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri Nemandelminthes. Nah, Nemandelminthes ini mempunyai ciri sistem saraf tangga tali, memiliki jenis kelamin terpisah atau uniseksual, memiliki saluran pencernaan, memiliki 3 embryonal dan memiliki xilem atau rongga tubuh semu atau bisa juga disebut rongga tubuh triploblastik pseudocelomata. Nah, Nemandelminthes ini juga bereproduksi secara seksual melalui perkawinan silang. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Annelida. Nah, Annelida ini memiliki sistem saraf tali juga dan memiliki 2 kelamin atau hermaprodit, memiliki 3 embryonal dan sudah memiliki rongga tubuh sebenarnya atau bisa juga disebut dengan rongga tubuh triploblastik celomata. Nah, memiliki alat ekskresi berupa nephridium dan pembuluh darah. Nah, reproduksinya juga sama dengan Nemandelminthes secara seksual melalui perkawinan silang. Nah, sekarang kita akan membahas klasifikasi Vermes. Nah, klasifikasinya Vermes kita bagi menjadi 3 filum yang tadinya sudah saya jelaskan di awal. Ada Platyhelminthes, Nemandelminthes, dan Annelida. Nah, Platyhelminthes memiliki bentuk tubuh yang tipis seperti gambar tersebut. Nemandelminthes memiliki bentuk yang polos atau tidak bersegmen, sedangkan Annelida memiliki bentuk yang memiliki segmen atau bercincin. Mari kita bahas satu persatu masing-masing daripada film-film yang ada di Vermes. Yang pertama, Platyhelminthes. Ini terbagi menjadi beberapa kelas, ada Turberelia atau cacing getar, Tremotoda atau cacing hati, dan Cestoda ada cacing pita. Nah, contoh dari Turberelia ini ada Planaria atau nama lainnya Dugesia tigrin. Nah, memiliki bentuk tubuh yang pipih. Nah, kemudian ada Tremotoda. Ini contohnya ada Fasciola hepatica atau cacing hati. Nah, contoh lainnya ada Clonorchis sinensis dan Schistosoma japonicum. Dan untuk Cestoda contohnya ada Taenia solium dan ada juga Taenia saginata dan Dipilaboratorium lanum. Nah, kemudian
Kita membahas Nemandelmintes terbagi menjadi dua kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Nah, untuk struktur tubuhnya kita bisa lihat yang ada gambar biru-birunya itu ya teman-teman. Nah, itu memiliki dua jenis kelamin, kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, yang di atas itu yang adanya testis itu kelamin jantan dan yang bawah yang ada ovariumnya itu kelamin betina. Nah, untuk contohnya itu seperti yang di bawah ini, yaitu Ascaris lumbricoides, dan sedangkan Nematopora yaitu contohnya Godius. Nah, selanjutnya kita akan membahas Annelida. Nah, Annelida ini terbagi menjadi tiga kelas. Yang pertama ada Polychaeta dan Oligoeta, dan yang terakhir ada Hydroginea. Nah, untuk Polychaeta ini memiliki ciri seta atau rambut bisa dilihat di gambar tersebut. Itu namanya Alita virens, ya teman-teman. Nah, kemudian Oligochaeta ini tidak memiliki seta atau rambut. Kalaupun ada itu sangat-sangat kecil seperti gambar tersebut. Itu adalah contoh dari Lumbricus terrestris atau yang kita kenal dengan cacing tanah. Nah, sedangkan untuk Hirudenia ini contohnya adalah lintah atau Hydrido javanica. Nah, selanjutnya kita membahas reproduksi Vermes. Sistem reproduksi Vermes ini pada filum Platyhelminthes atau cacing pipih itu sistem reproduksinya bersifat hermafrodit, yang artinya satu individu memiliki alat kelamin jantan dan betina. Reproduksi dilakukan secara seksual dengan cara dua individu saling menempelkan dan melakukan pertukaran sperma di mana penis dimasukkan ke vagina pasangan. Selain itu, cacing pipih ini atau Platyhelminthes ini juga mampu berkembang secara aseksual melalui fragmentasi, yaitu ketika bagian tubuh yang terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, pada filum Nemandelmintes atau cacing gilik ini memiliki sistem reproduksi yang gonokoris, yaitu berumah dua atau terpisah antara individu jantan dan betina. Reproduksi ini dilakukan secara seksual melalui proses kopulasi, di mana cacing jantan menggunakan alat yang disebut peniel setae untuk menyalurkan sperma ke alat kelamin betina atau vulva. Nah, pembuahan ini terjadi secara internal di dalam tubuh betina, dan hasil pembuahan berkembang menjadi telur yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh betina. Nah, pada filum Annelida atau cacing gelang, sistem reproduksinya juga bersifat hermafrodit. Namun, meskipun memiliki dua alat kelamin, cacing ini tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Nah, proses reproduksi terjadi dengan cara dua individu saling menempelkan pada bagian kliteolum, yaitu segmen tubuh tebal dan berfungsi menghasilkan lendir untuk membantu pertukaran sperma. Setelah sperma berpindah ke kliteolum, akan membentuk kon-kon yang berisi telur dan sperma. Di dalam kon-kon inilah pembuahan terjadi dan kemudian menetas menjadi cacing muda yang mirip dengan induknya. Terakhir ini kita membahas peranan pada Vermes. Peranan Vermes pada filum Platyhelminthes ini adalah hidup sebagai parasit. Pada umumnya, film ini akan merugikan manusia. Selain manusia, ada pula cacing pita inak domba dan anjing. Untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan pada inak lainnya, biasanya dengan memutuskan daur cacing pita. Selain itu, juga pembuangan tinja manusia perlu diatur menurut syarat-syarat kesehatan. Pada peranan film Nemandelmintes ini di kehidupan manusia secara ekonomi tidak ada yang menguntungkan, bahkan malah merugikan. Nemandelmintes ini bersifat parasit dan menyebabkan penyakit seperti cacingan dan kaki gajah. Nah, pada film Annelida, film ini bermanfaat bagi makhluk hidup karena menyuburkan tanah dan berperan sebagai pengurai. Nah, beberapa jenis bernilai ekonomi sebagai pakan ternak, bahan obat, dan kosmetik.
Nah, lintah digunakan dalam pengobatan karena menghasilkan zat hirudin sebagai antikoagulan. Nah, selain itu, cacing pololo dan wau dikonsumsi oleh masyarakat Maluku. Seperti itu isi materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Sampai sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.